Wawon, salah satu pelaku pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur ternyata telah menyiapkan lubang baru untuk korban selanjutnya. Satu lubang disiapkan berada di halaman samping rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, lubang lain berukuran 1 meter dengan kedalaman 2 meter. Lubang tersebut berada tepat di dalam kamar. Diduga lubang ini telah disiapkan untuk korban selanjutnya. Lubang ini tidak tampak mencurigakan, mirip dengan lubang septic tank. Selama ini tidak tampak perilaku Wawon yang mencurigakan. Warga mengenal Wawon sebagai pengusaha di pabrik beras. Ya, mungkin sebelum kita membahas mengenai tersangka lain yang meminum racun, tadi ada video ya Mas Heru ya, bahwa dia sudah mempersiapkan kuburan buat korbannya sendiri. Ini ada lubang. Sebenarnya kalau sudah begini, ini punya gangguan kejiwaan berat atau seperti apa? Biasanya kalau orang normal melakukan perbuatan kejahatan dihantui rasa bersalah. Ini seperti apa? Ini orang seperti psikopat memang ya. Dia psikopat alias dia sudah semacam mati rasa gitu. Atau membunuh orang 1, 2, 3, 4, 5 ya sama saja gitu. Artinya tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa frustrasi, depresi, putus asa, sampai itu sudah sampai tahapan seperti itu ya. Kayak tadi pertama mungkin ini penyakit semua serial killer. Pertama mungkin dia menyesal, kemudian lama-kelamaan 2 kali, 3 kali tidak ada respon, tidak ada penangkapan, tidak ada penolakan, tidak ada yang mengejar dia, ya dia mulai berpikir berarti ini cara yang bagus ya. Akhirnya dia keterusan. Dan itu ini lama-kelamaan dia mati rasa dan ya sudah seperti macam psikopat seperti itu ya. Dan itu dijumpai pada banyak serial killer seperti itu ya. Kalau kita lihat di Amerika ada Ted Bundy, ada Jeffrey Dahmer. Ini rata-rata modusnya sama begitu. Dan rentang waktunya juga tidak terlalu lama, bahkan sampai rentang bertahun-tahun baru ketahuan oleh pihak kepolisian. Ada dengan modus yang sama, ada dengan modus berbeda, namun sekali dia melakukan, dia tidak mendapatkan halangan, hambatan, perlawanan dan tidak ditangkap, dia ada tendensi terus melakukannya. Tapi kalau dia punya pengalaman trauma di masa lalu, di masa kecil, entah dia pernah jadi korban kekerasan, dari keluarga yang mungkin berantakan, dengan kohesi sosial yang rendah, itu dia berpotensi melakukan terus pengulangan terus seperti itu. Kalau sebelumnya saya sempat berbincang ya ketika peristiwa ditemukannya keracunan di Bekasi dengan keluarga dari mantan suami korban pada saat itu. Ada satu ciri-ciri yang disampaikan oleh pria tersebut tentang Pak Wawon, orangnya misterius. Perilaku kriminal seperti ini atau psikopat atau apapun serial killer memang akan selalu misterius, tidak terbuka, tertutup, seperti apa? Penjahat itu atau pelaku kejahatan itu kita jangan tertipu dengan penampilan luar gitu ya. Ada yang mungkin mudah tersenyum, ramah tamah, dikenal sebagai orang baik, bahkan mungkin sering ke tempat ibadah juga, dekat dengan anak-anak, namun ternyata dia punya sisi lain yang kita nggak tahu. Karena dia punya banyak kepribadian, dia punya kepribadian berbeda untuk setiap orang yang berbeda-beda gitu. Mungkin dia seorang ayah yang baik di rumahnya, tapi ternyata di masyarakat dia tidak, atau mungkin tempat kerja berbeda lagi ya. Orang bisa punya beberapa kepribadian dan itu tergantung pengalaman dia ketika sedang kecil, pengalaman ketika sedang tumbuh kembang dan sebagainya di tempat kerjanya, dan itu dan sebagian serial killer memang dikenal sebagai orang baik ya, bahkan sebagai ada yang mengetahui ayat suci, kitab-kitab suci, dan pernah masih menjalankan masih ke tempat ibadah juga gitu. Jadi kita jangan mudah tertipu dengan penampilan luar yang gara-gara tampil santun, ramah, banyak senyum. Bisa jadi dia punya wajah yang berbeda di tempat yang lain seperti itu. Dan saya juga penasaran ini, pertanyaan tadi sebelum iklan saya katakan bahwa kenapa ya salah satu dari tersangka atau pelaku ini justru meminum racun di tempat yang sama di Bekasi. Kira-kira apa? Apakah untuk mengaburkan kejahatannya? Ya, D, kalau nggak salah namanya D inisialnya, itu bisa jadi dia supaya para korban itu juga mau bersama-sama minum dengan dia, supaya tidak curiga, apalagi ada semacam relasi kuasa. Karena korban dan di 3 korban ini kan ada hubungan dengan Wawon kalau nggak salah ya. Ini ya istrinya dan anak tirinya, jadi ada semacam relasi kuasa. Masa sih nggak percaya sama ayah sendiri, masa nggak percaya dengan suami sendiri gitu. Ini buktinya Om Dede minum gitu lah macam. Jadi ada kesan yang ingin ditimbulkan seperti itu. Dan bisa jadi kadarnya beda atau mungkin dia punya penawarnya gitu. Jadi walaupun dia ikut minum, dia tidak sampai meninggal karena sudah emang direncanakan seperti itu ya.
Karena kalau dia tahu ini mematikan dia nggak akan mau minum juga dia, kecuali dia nggak tahu bagian dari konspirasinya Wawon. Artinya kan dia tidak meninggal juga, berarti dia sudah mempersiapkan metode seperti itu supaya dia tidak ikut-ikut mati. Cuma ada korban mati, saya tidak mati dengan cara seperti itu. Oke, Mas Heru, ada saran tidak sih kalau tadi Pak Benny mengatakan cara untuk mengetahui kemungkinan tersangka baru atau juga korban baru, telusuri jejak dia tinggal di mana. Selain itu ada cara lain tidak sih mengungkap peristiwa ini? Tentunya ya pertama dia bekerja dengan siapa, di mana teman-temannya siapa. Juga sekarang kan bisa dilacak dengan sosial media dan juga dengan lokasi dari seluler ya, digital seluler. Kayak kasusnya yang mungkin ada yang tahu kasus di Idaho di Amerika Serikat, tersangka pelaku pembunuhan 4 mahasiswa November 2022 di Amerika Serikat di Moskow, Idaho, dilacak dengan DNA dan juga seluler. Dia kemana bergeraknya? Dia bergerak ke Washington State, bergerak di Idaho State, kemudian bergerak ke Pennsylvania, ditangkap di Pennsylvania, di tempat yang jauh sekali dari lokasi TKP pembunuhan. Jadi saya kira polisi pun sekarang sudah canggih pendekatannya. Bisa, dan saya meyakini para tersangka juga punya telepon seluler, kan zaman sekarang semua orang menggunakannya rata-rata ya. Jadi gimana pergerakan selulernya, apa komunikasi di situ, mungkin percakapan di WA barangkali, atau di SMS kalau ada, atau di email kalau mungkin, itu sangat mungkin bisa dilacak oleh pihak kepolisian dengan teknologi yang ada sekarang ya. Di samping yang konvensional, siapa temannya, tinggal di mana, siapa juga men-trace histori keluarganya, tetangganya, teman kerjanya. Seharusnya zaman sekarang itu polisi punya kemampuan yang luar biasa untuk mengungkapkannya seperti itu. Kita harap nanti polisi bisa bergerak cepat mengungkap kasus ini, apakah ada kemungkinan tersangka baru bahkan juga korban baru. Mas Heru, terima kasih banyak atas waktunya. sama-sama, Mbak. Sesaat lagi.